putra yang tak Ismail. Allah uji, masuk ke anak dalam hati, masuk ke istri soleh dalam hati, istri Ibunda Hajar wanita terbaik, wanita soleh. Kata Allah, Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di Makkah luar. Dulu Makkah itu namanya Makkah Al-Mukarramah, namanya Makkah Al-Luar. Maka ditinggalkan Hajar. Berapa tahun? 13 tahun. Pulang-pulang nampak anaknya betul-betul handsome, anak ganteng, tampan kurang belasan tahun. Maka Allah uji lagi, Ibrahim sendiri anak. Allah tidak mau ada anak dalam hati. Allah tidak akan ada di hati orang yang di hatinya ada dunia. Ya. Dunia di tangan di hatinya. Subhanallah. Ya, sebagaimana ayam apa? Bu, ayam tidak akan mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang. Jadi bagaimana caranya? Keluarkan musang itu, bersihkan hati daripada makhluk. Di dalam sumur itu kalau masih ada bangkai tikus, Pak, masih ada bangkai kucing yang pakai anjing dalam sumur, kita datangkan air zam-zam 10 tangki, 100 tangki, tetap najis. Terus bagaimana supaya bersih air sumur? Kuras keluar. Maka perlu kita belajar meninggalkan semua orang yang kita cintai karena Allah. Ya minimal dengan ibadah, dengan sholat ini 5 waktu berjamaah. Tinggalkan toko meskipun ini transaksi ini. Kalau lanjutkan transaksi ini dapat bisa miliar. Tapi Allah Akbar, lanjutkan transaksi apakah masih? Ini ujian. Kira-kira berapa? Kalau sedang dikandai, tak sedang dikantua. Ini mau gila saja. Meeting dulu kita apa? Ini mau bisnis nih. Paling setengah jam. 5 menit lagi azan. Jadi kalau nggak mau cancel, nggak jadi. Orang beriman tak terkesan. Nggak ada cerita. Pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak mungkin orang beriman mendengar azan dikumandangkan lalu dia tidak ke masjid. Tidak mungkin dia beriman. Atau mungkin pangkat tenaga azan. Siapa yang bangun di pagi hari kata Nabi bilang dia pergi ke masjid, dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari dia pergi ke pasar, dia telah membawa bendera syaitan. Katanya nih. Nah, sekarang tanda-tanda iman itu ada semua yang ada di semua orang beriman, masya Allah. Mukmin dan mukminah, amin. Amin. Semoga semua jadi raja-raja di surga, amin. Amin. Jadi ratu bidadari di surga. Nah, maka sekarang kita perbaiki iman kita. Banyak-banyak kata Nabi ucapkan la ilaha illallah jadidu imananku, perbaharulah iman kalian. Kaifa jadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Katakan tidaklah kecuali kepada Allah. Mereka sampai jiwa. Banyak-banyak zikir, la ilaha illallah. Kalau orang dakwahkan kalimat itu. Kalau bapak-bapak mau ngasih rezeki, ngasih anak, bini, ingatkan dia, itu datang dari Allah. Bukan apa nama bagianku. Rezeki siapa yang ngasih? Allah. Apa kalau seperti Allah itu mampu memberikan rezeki melalui ayah atau ayah. Yang bekerja dan mencari rezeki mulai saja tidak ada, tapi yang Maha memberi rezeki akan selalu ada. Kalian jangan takut. Suatu hari nanti aku mungkin tak mampu bekerja, Allah Ta'ala akan hantarkan rezeki dengan bekerja atau tak bekerja. Suatu hari nanti mungkin aku akan pergi berdakwah. Kayak aku Pak, kadang-kadang sampai bulan begini anak sempat bakal aja menjadi nafkah. Dakwah itu untuk CBT Pak. Dakwah itu mah biar PT. Mencari PT itu mengalir. Ya. Ke sawah, ke lawi, ada CBT. Kalau ke Masani, mampir PT. Dakwah itu kasih tahu istri. Kalau kita dakwah, kita pulang-pulang istri katanya ada 4 berapa mas, bukan begitu. Baru ada peda, itu bukan dakwah.
tidak. Nah, itu baru dakwah. Paham? Nah, kasih tahu, mungkin aku pergi berdakwah sambil mencari nafkah. Kalian jangan khawatir, wahai istriku. Allah tak pernah pergi. Allah ada bersama kamu. Suatu hari nanti mungkin aku di penjara. Di dunia ini Pak, nama masuk penjara bukan hanya orang penjara. Pengadilan dunia bukanlah pengadilan sesungguhnya. Di dunia benar belum benar yang kalah belum tentu sama. Para ulama bahkan Nabi yang di penjara. Nabi di penjara. Nabi Yusuf itu di penjara 6 tahun. Asal Nabi Yusuf difitnah. Mirip-mirip kasus ini. Heboh gitu. Ada anak muda kata, ada bini orang. Dulu tuh saya kata bini radio. Itu cinta jaga Yusuf. Yang goda-godanya tak nak pun. Lari Yusuf kan cepat cari baju Nabi Yusuf. Sudah tanya mas orang ada yang diperkosa Yusuf. Mirip-mirip gini. Difitnah tak kuasa 6 tahun masuk penjara. Buya Hamka masuk penjara. Banyak ulama masuk penjara. Bahkan kau muatan. Jadi inti di dunia harus siapkan mental. Bapak itu ego karena kita kasih tahu istri. Kamu jangan takut, Allah tidak pernah penjara. Dan suatu hari nanti pasti aku mati. Allah yang menghidupkan dan Allah tak pernah mati. Allah mampu memberimu rezeki melalui tanganku. Allah mampu memberimu rezeki melalui tangan orang lain. Atau Allah Subhanahu wa taala hantarkan rezeki kepada kalian. Allah tak gunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya Allah hantarkan rezeki ke kalian. La ilaha illallah. Nah, jadi sebelum mati kenali Allah. Ya, siapa saja yang mengenal Allah dia akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah dia akan takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah taat kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat merapat kepada Allah. Lalu kenalkan istri kepada Allah. Kenalkan anak kepada Allah. Karena di kubur yang ditanya siapa suamimu, yang ditanya man Rabbuka, siapa Tuhan. Nah, itu dia perlu dulu. Ikut ada kerajaan kenapa ya? Ada yang begitu. Banyak Fir'aun ketek teman. Dia pikir dia Tuhan. Dan kerajaan orang mati anaknya. Dan ada tokoh orang makan. Alhamdulillah. Siapa yang kasih rezeki? Masuk orang jamaah siapa bagi rezeki? Allah. La ilaha illallah. Hanya takut orang beriman tak takut. Karena Nabi SAW sabdakan tidak akan mati satu orang hamba sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau orang meninggal dunia, apa-apa yang meninggal lah habis rezekinya makan. Sudah habis rezekinya dia makan. Nah, ini tauhid. Di hati kita tidak ada rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, setelah iman dibenahi sebelum mati, perbaiki sunnah Nabi. Pak, sunnahku banyak. Ini apa-apa ya mama baca tadi. Mengalas diri itu bersorban-sorban. Ikut sunnah. Sorban sunnah Nabi. Itu kan lagi orang Arab. Tidak orang Arab saja pakai baju itu. Dan orang Minang pun pakai baju itu. Itu tuan lima konjol, orang konjol. Pahlawan nasional gadang sebut. Banyak ulama yang aku tak pernah sebut. Oh, Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan itu. Oh, aku mau kami kau yang dulu. Kiai Hasyim Asy'ari itu. Ini sunnah mustabirahnya Rasulullah SAW. Maknanya kalau Pak Ibu menjadi orang bersorban, dia berbisik-bisik itu aliran orang. Tidak sesuai ya. Teroris sudah bunuh mendukung dari ayat. Ini sunnah, ya, sorban sunnah. Ada 18.000 sunnah Nabi SAW. Ujung rambut ujung kaki. Ya. Aku baru pulang dari Bangladesh minggu lalu. Hari Senin petang aku masih di Bangladesh. Landing di airport, tengah malam langsung naik auto ke Padang. Bos orang auto, semua orang rumah sama makan. Mau detail. Kami jalan pelan-pelan sampai dari Padang. Di Bangladesh, aku bersepuh dengan satu orang profesor.
76 tahun umur Pak Lo. Dai ulama sekali di Ubang. Lalu saya tanya, Pak, apa pengalaman terindah yang paling unik tentang? Lalu dia cerita, kata Dr. Rafiq. Dia bilang, you know brother, 2001, tahun 2001, we make dakwah. Kami urus di Sembilan di United States of America. Kami keluar ke Amerika tahun 2001. Waktu tahun 2001 itu kita semua mengingat ya kejadian WTC ya. Dan di hari itu mereka iktikaf di masjid di bawah WTC itu ada musola. Nah, maka orang bilang dikatakan nanti kalau bergerak lagi sebentar setengah jam macet, bapak lebih baik keluar. Maka mereka keluar dari masjid. Keluar dalam waktu pergi lebih awal. Dia mau pindah masjid. Lalu supir taksi yang mengantarkan mereka ke hadir mulia bercerita tentang WTC kepada Dr. Rafiq ini. Dikatakan dia, you see brother, you see this WTC, this Twin Tower, in pride of the United States. Ini kebanggaan kami orang New York. Ya. Terus apa kata Dr. Rafiq tadi? One day Allah Ta'ala will destroy the building. Suatu hari nanti Allah akan hancurkan gedung itu. Ya. Beberapa menit setelah ucap itu tiba-tiba itu ditabrak sama pesawat X. Gemetar itu sudah taksi. Siapa orang di belakang ini? Kok dia tahu di gedung akan hancur? Jadi mobil mereka udah menjauh sedikit, itu rubuh. Kalau dia terlambat beberapa menit, dibilang dia tertidur di gedung. Subhanallah, akhirnya mereka sampai di masjid, itu sebentar langsung telepon polisi, FBI ditelepon, polisi departemen dia telepon, dikatakan cepat kalian ke masjid ini, pelakunya ada di sini. Pelaku teroris itu ada di sini bersama. Maka jamaah dari Bangladesh namanya Dr. Rafiq tadi ditangkap saja ya, ditangkap sama polisi New York. Diinterogasi 16 jam di ruang tahanan. Ada 6 orang jamaahnya dia, 3 giliran bertanya. Subhanallah, ditanya jawabannya selalu Allah kuasa, makhluk terkuasa. Dia menjadi Allah. Bingung orang-orang. Bagaimana berapa itu siapa yang diinterogasi sampai mau diyakinkan kalau inilah pelaku teroris. Akhirnya hadir mulia setelah 16 diinterogasi, Dr. Rafiq itu dikali kalau dia ada siwak, ada kayu siwak, tapi bukan kayu siwak. Itu sunnah Nabi. Nabi kalau membersihkan mulut dan giginya pakai kayu miswak. Dan Nabi SAW sabdakan 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Nabi SAW, itu zaman dulu kan pakai. Sekarang ada episode dan ada semua. Itu boleh dipakai. Tapi sampai hari kiamat air gua tidak akan sama dengan zam-zam. Sampai hari kiamat kalau miswak tidak akan sama dengan plastik dan plastik gigi yang kita usah lagi tidak sama. Wah, itu mulai dipakai bukan berarti sama. Lalu polisi tadi bertanya apa yang ada di kantor? Maka Dr. Rafiq tadi keluarkan itu this miswak. Itu apa? Bersihkan gigi. Muncul itu polisi-polisi bisnis ini. Ini orang-orang semua primitif dan mungkin mereka teroris. Sudah. Akhirnya mereka dibebaskan asbab satu kayu siwak yang mana itu adalah sunnah Nabi SAW. Bapak, jangan remehkan sunnah. Itu kan sunnah Pak. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ya, setelah sunnah diperbaiki, mulailah makan minum tak. Apa sunnah Nabi yang paling dicintai oleh Allah? Sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Ibu-ibu boleh sholat di rumah, boleh di masjid. Bahkan di rumah lebih baik kalau apa-apa alapanmu di masjid. Umpama satu hari ini di masjid Baitul Maqdis sholat subuhnya letakkan sungai Dumai. Lalu mereka belakang sholat subuh. Ibu-ibu mengalah saja. Inilah kami di rumah saja. Tapi kalau gini ya, kalau di rumah belakang masa di rumah. Ya. Jadi fadilah amal itu mesti dibahas di rumah. Buat laki-laki kita tidak ada sholat bagi kita yang fardu kecuali di masjid, kecuali usul. Lalu Nabi SAW pernah mengancam, kata Nabi, semua aku kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku
dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar. Nabi SAW mengancam akan membakar rumah orang yang sholat fardu di dalamnya. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari kata Nabi, tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maknanya imam takbir kita di belakang, tidak masuk satu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bersama imam, maka belum azan kita sudah di masjid. Apa janji Nabi? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari api neraka Jahannam dan dijauhkan dari sifat munafik. Coba ya, mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita bisa amalkan hadis ini, sholat 40 hari berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Siapa memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki kehidupannya. Maka perlu ilmu, cintai ulama. Ilmu seperti ayat kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, yang mana dia akan mengalir hanya ke tempat yang rendah saja. Orang sombong, Pak, orang nongeng tinggi hati, tidak kau tahu ya. Ilmu itu berawal ketika orang merasa bodoh, ketika dia merasa tidak tahu. Orang kata baik, tapi kalau orang tidak tahu, apa kata baik? Nah, maka ilmu ini penting. Siapa mudahkan langkah kaki dia ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kaki dia ke majelis surga. Dan ilmu pun harus diramai zikir, karena ilmu tak penting Quran dan Al-Quran suruh. Ilmu harus dengan zikir. Ingat Allah dalam setiap hembusan nafas. Kalau sudah begitu hati sudah ada ilmu, ada zikir, maka kita akan seperti padi, semakin berisi, semakin melembut. Humble, tawadu, muliakan semua orang. Ini orang-orang tua, ini ayahanda, apa-apa, semua lama-lama, lebih baik dari saya. Itu mesti kita berpikir. Kenapa? Karena orang-orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Karena hari lahir mereka lebih dekat dengan hari lahirnya baginda Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan orang tua karena kedekatan mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Ya. Kalau dia anak muda, dia ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Setiap hari ucapkan kalimat, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diikuti Bu, Pak, semuanya ya, sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Aku langsung semangat, enggak guys. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Coba dulu. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Buruk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Enggak boleh itu kan kedua. Ulang-ulang lagi. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Buruk saya, lebih buruk orang lain. Itu sombong. Paham enggak? Nanti namanya tawadu. Anggap semua orang lebih baik dari kita. Allah beri dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata selalu melihat keburukan diri sendiri. Every day melihat kebaikan orangku, carilah kebaikan lagi, biar tambah sayangkan lagi. Pak, kita lihat kebaikan istri, tambah cinta kita kepada istri. Tapi kalau kita lihat keburukan, benci. Apa kalau ingin tahu tentang seseorang, Pak? Jadi orang yang mencintai orang itu, maka orang itu akan menceritakan kebaikan orang-orang yang kita ingin tahu. Kalau dia jumpai orang membenci dia, maka dia akan mulai bercerita tentang keburukan. Jadi kenapa kita sayang? Karena kita lihat kebaikan. Kenapa kita marah? Kenapa kita benci? Karena kita lihat keburukan. Maka senantiasa melihat kebaikan orang lain. Allah beri dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Itu yang diajarkan Nabi. Memandanglah sebagaimana Allah memandang hambanya. Seringkali
kan di situ banyak menerajam ya. Di Minang orang berburu hobi. Ya. Anjing tuh kalau lagi makan, mau lagi makan, sampai mati ya kan? Apa mana lagi dia makan? Meskipun sudah lagi makan tuh, aku 10 kali. Nampak? Tahu kan? Iya. Tak benar. Ini orang pernah kasih saya makan, tapi manusia kadang-kadang dikasih makan 100 kali, dipukul sekali pak, lumpuhnya 100 kali. La ilaha illallah. Ada kita kadang-kadang ada mulai perlu belajar daripada binatang-binatang. Yang itu banyak sifat-sifat kewalian pada diri. Nanti kita bahas kalau jumpa lagi. Intinya apa? Dia senantiasa melihat kebaikan orang lain. Dan kebaikan tidak usah sangka buruk. Orang kalau sangka buruk itu kadang-kadang dia merasa dia disakiti, dia terzalimi, dia teraniaya, padahal dia menyakiti orang. Ya. Maka tidak usah kita menebak-nebak, menduga-duga hati orang. Perbaiki hati masing-masing. Sangka baik kepada semua orang. Tidak ada kebaikan di dunia ini yang menandingi daripada orang yang sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Dan tidak ada keburukan yang menandingi keburukan orang yang sangka buruk kepada Allah dan sangka buruk kepada Allah. Bu, nih kalau kita sudah melihat kebaikan orang lain, Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Pak, kalau kita sudah melihat keburukan orang lain, maka Allah pindahkan keburukan orang itu kepada kita. Ya Bapak. Nah, maka jadilah orang baik. Jangan lelah jadi orang baik. Luruskan niat, tersiapkan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. La ilaha illallah. Dan yang terakhir, Bunda, Ayanda, Abang Uni, Bunda Uni, adik-adik sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya dunia sementara, akhirat selama. Ya, nanti malam insya Allah kita akan perform di hotel Zuri bersama Adam musik. Adam tuh ada Nata Reza, ada Dodi Hidayatullah, ada Bidau Toys, kemudian Rebaya, anak-anak muda hijrah. Ada kata-kata kalau anak-anak muda mesti kenal mereka. Nanti malam kami akan perform di closing acara Hijrah Fest di hotel Zuri Padang. Ya. Bapak Ibu kalau tak ada kesibukan boleh datang nanti malam di hotel tersebut. Ya, datang nanti malam kita akan menghibur warga Padang dengan karya-karya Islami. Nah, karena kalau tidak berkarya seniman-seniman Islam Pak, yang tertinggal di dunia hanya lagu-lagu maksiat saja. Maka bersyukurlah masih ada orang-orang menciptakan lagu-lagu Islami, lagu-lagu religi, sehingga anak-anak kita bisa belajar, bisa ingat mati dan sebagainya. Ya. Jadi dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Saya sebetulnya pagi ini mau menyampaikan amanah dari teman-teman, ada datang kawan dari Dunia Putri. Pada Putri atau Dunia Putri Bunda namanya. Nah, Dunia Putri mereka sedang itu pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Ya, kebanggaan orang Minang. Jadi pesantren Dunia Putri sekarang sedang membangun kelas dan membangun asrama buat santri. Jadi dibilang Ustaz kalau ceramah bisa sampaikan mudah-mudahan ada daripada donatur ibu-ibu mungkin ya bapak yang Allah beri kelebihan rezeki dan berbingung bukan makan di buah pitiu. Nah, pannya mau menjadi pitiu gimana ada cepat dia cepat. Ya. Siapa yang membantu pembangunan madrasah maka insya Allah semua bacaan Quran yang dibaca oleh para hafiz-hafizah oleh santri-santri di sana akan mengalir pahalanya kepada donatur. Siapa yang membangun masjid juga begitu. Siapa yang membangun masjid maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Ya. Jadi ibu-ibu mana tahu Pak nomor rekening pesantren kasih tahu aja. Saya serahkan kepada beliau orang dari pesantren Dunia Putri. Silakan dijelaskan apa yang diperlukan. Dan saya cuma bisa membantu ibu-ibu sedikit cerita ya. Saya sebelum hijrah saya dulu melukis potret, melukis foto-foto orang.
Kemudian setelah hijrah, saya mengganti profesi menjadi pelukis kaligrafi, dan alhamdulillah saya mendapat penghargaan dari URI sebagai pelukis kaligrafi tercepat di Indonesia. Jadi yang ini Bunda, Pak, sedang melukis Al-Quran 30 juz di satu masjid di Palembang, nama Masjid Baitur Rahmat. Jadi full Al-Quran itu dilukis di atas kanvas. Dan saya juga sekarang melukis kaligrafi Al-Quran, yang mana semua lukisan itu saya niatkan hanya untuk bangun masjid, bangun pesantren. Karena saya punya cita-cita ingin bangun 1000 masjid sebelum mati. 1000 masjid. Dulu 2014 berawal itu saya menanam satu lukisan saya di Bali. Satu lukisan saya pernah terjual 500 juta dan 100% didonasikan untuk pembangunan masjid Al-Fatah di Bali. Jadi saya pikir kalau seandainya satu lukisan bisa terjual 500 juta, ataupun nanti kita bagi-bagi kepada orang semua 1000 lukisan, dan akan nanti kalau lukisan itu aku mati nanti kau jual, hasilnya gunakan sumbangan ke masjid, selesailah 1000 masjid. Ya. Jadi sekarang siapapun yang mau ikut berdonasi untuk pembangunan pesantren Dinia Putri Parangpanjang, insya Allah saya ada 1 atau 2 lukisan yang akan saya berikan, yang akan saya lelang pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang berminat, yang suka koleksi lukisan, ini kenang-kenangan dari saya, silakan. Kalau nggak pun nggak apa-apa, ya, dan jangan mengkeratkan. Silakan Bapak dijelaskan nomor tadi masjid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon diperkenalkan kami dari Dinia Pakai, nama keluarganya bekerja sama-sama di pesantren Dinia Putri Parangpanjang. Saat ini kami ada program namanya Program Peduli Pendidikan Indonesia, dan saat ini ada sekitar 289 santri dari 1.200